Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Edi Pramadika Putra dengan NIM 12450111240. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas sistem basis data. Tugas pemangku itu Bapak Jasril. Pertama, di sini ada tugas mata kuliah sistem basis data semester genap 2025-2026 Prodi Teknik Bapak Dika. Yang pertama itu adalah jelaskan materi membuat prosedur dan tipe data biasa dan contoh soalnya prosedur pros and score hitung isi tabung. Untuk menambahkan berikut ini yaitu rumus mencari isi volume tabung, yaitu V sama dengan P dikali jari kuadrat kali tinggi. Terus ada isinya itu berapa jari tabungnya, tinggi tabungnya, P sama volume tabung. Nah, lalu kita akan login ke SQL Plus-nya. Tuh, kita akan login SQL ini ya. SQL Plus ASYS-DBA. Nah, di sini saya langsung saja login ke akun masing-masing. Yaitu Oracle 3A. Ini password. Nah, di sini kita sudah login ke akun SQL kita masing-masing. Nah, di sini kita ada suruh membuat prosedur. Nah, prosedur yang pertama kita membuat prosedur itu adalah set server output on. Nah, kenapa set server output on? Set server output on ini itu gunanya menampilkan hasil catatan teks atau angka ke layar SQL Plus ini. Nah, harusnya kan kita ada untuk menampilkan catatan di Notepad. Karena ini kita baru masukin server output on, jadi kita coba membuka sebuah tab doang biar bisa langsung menggunakan ini. Misalnya select all from tab, kan yang kelihatan itu tab. Kita saja buka Notepad-nya. Nah, pertama kan disuruh rumus. Nah, coba kita buat dulu rumusnya. Tunggu, pertama rumus. Kita buat dulu kan prosedurnya. Create order class. Nah, kenapa create order class? Ini artinya membuat dan mengganti atau timpa jika file dari prosedur ini ada. Misalnya file prosedur ini sudah ada, jadi ini jika kita buat baru dia bisa ditimpanya langsung atau langsung digantinya gitu, walaupun misalnya nama prosedurnya sama nih. Nah, kalau nama prosedur sama yang kemarin sudah kita buat misalnya atau yang baru terus buat baru lagi, maka dia akan ditimpanya dan digantinya. Jadi dia akan error itu kalau namanya sama. Nah, prosedur ini pros nama di sini nama prosedurnya. Misalnya di sini suruh pros hitung isi tabung. Fungsi tabung. Terus terus ini bisa diartikan sebagai as atau sebagai tujuannya. Nah, di sini kita masukkan sini begini dulu, begini. Terus kita selesaikan. Di dalam bagian ini pasti ada ini. Pertama kita masukin dulu rumusnya dalam bagian. Nah, di dalam bagian ini biasa ada rumus sama outputnya. Barulah sebelum bagian itu masukkan variabelnya. Masukin dulu. Ini. Nah, misalnya kita buat variabelnya itu volume tabung. Jadi volume. Nah, V itu sebagai variabel. Nah, volume itu adalah variabel dari volume.
gitu. Terus ini mesinnya itu menggunakan titik 2 sama dengan, lalu di sini masukkan v underscore p, dikali p jari-jari kuadrat sama tinggi. Nah, langsung saja buat variabel di dalam rumus volume ini. Jadi lebih gampang, cepat guys. V underscore p dikali v underscore jari kali lagi v underscore jari dikali v underscore tinggi. Nah, jangan lupa titik komanya. Nah, terus ini kan udah nih. Nah, kita buat dulu outputnya. dbms. Outputnya itu dbms underscore output dot out underscore line kurung. Di sini nama variabel pertama ini yang diminta jari-jari tabung. Jari tabung sama dengan ini or sebagai pembukunya or, terus yang masih nama variabelnya. Nama variabel jari tadi itu jari titik koma. Lanjut, ini kita copy paste aja biar cepat. Yang kedua itu adalah tinggi tabung. Sini kita buat tinggi. Nah, lanjut ini salahnya ya. Selanjutnya itu ada pi tabung. Di sini juga masih pi. Terakhir itu volume tabung. Volume tabung. Di sini kita buat di volume. Nah, ini adalah outputnya. Jadi output yang keluar itu adalah ini. Ya, sebelum itu kita masukin dulu variabelnya. Masukin variabel di sini ada v underscore jari karena jari ini kan kita masukin angka nih. Jadi tipe datanya itu number titik 2 sama dengan, misalnya kita masukin angkanya itu 10. Nah, lanjut yang kedua itu v tinggi. Nah, ini tipe datanya masih sama, yaitu number. Misalnya ini angkanya 7 lah, 15 lah. Terus vp number sama dengan P itu kan 3,14. Ini udah ketetapan dari sebuah tabung. Nah, kan dia 3,14 nih. Jadi di dalam SQL itu kita menggunakan titik bukan koma. Karena kalau koma itu artinya beda lagi. Lanjut itu VP number. Nah, karena ini mungkin sudah kan ya. Ya, coba kita jalankan lah kali. Kalau error kita coba lagi. Lihat dulu, create or replace procedure pros itu si tabung is. Ini variabel jarinya, variabel tinggi, p, volume ini dapatnya dari sini. Jadi kita jalankan. Terus jangan lupa gas mining. Nah, di sini procedure create with completion error. Nah, di sini ada errornya. Nah, pertama kita lihat di sini set server output on sudah aktif. Nah, di sini ada create or replace procedure first itu si tabung is. Apa ya? Koma begin v underscore jadi number titik 2 sama dengan 10 di koma tinggi jari tinggi p.
I bikin. Terus kita masukkan wall apa rumusnya? V underscore volume VP dikali V jari dikali V jari dikali V tinggi. Terus kita tampilkan outputnya. Coba cek lagi. Coba ini enggak nih. Coba di sini. Oh iya. Ini ada Nah, rupanya karena di V underscore volume number. Kenapa? Karena variabel volume ini belum dipanggil di tipe datanya. Nah, cara pemanggilannya itu begin. Ini yaitu memulai, terus pros. Di sini nama prosedurnya itu pros. Hitung si tabung. Jadi koma, terus kita akhiri, baru dia sendiri. Nah, maka hasilnya itu jari tabung ini 10, tinggi tabungnya itu 15, B-nya itu 3,14, terus volume tabungnya itu bakal dikali 10 dikali 15 dikali 3,14, hasilnya itu 4710. Nah, ini maka keluar PL atau program ini bahasa pemrogramannya dari SQL prosedur sukses selesai. Nah, gitu. Lanjut. Di sini nomor 2, jelaskan materi membuat prosedur dengan menggunakan conditional if dengan tipe data biasa. Contohnya prosedur code hitung gaji baru. Untuk menampilkan paper ini menggunakan skema Oracle. Nah, kebetulan karena sekarang saat ini saya login di akun yang mempunyai skema Oracle, jadi langsung saja di sini. Nah, mari ulang lagi dari awal itu aktivitas server output set server output on. Ini gunanya untuk menampilkan isi dari sebuah server ini ke dalam SQL. Nah, kalau kita membuat atau mengganti prosedur dengan nama hitung gaji baru. Nah, outputnya pegawai. Oke, ini ada. Dalam kerja di sini kita buat bulat.
Lihatin. Di sini sama caranya dulu, sini kita buat dulu biar nggak bingung. Di sini. Lanjut ke baru. Nah, sini kita masukin dulu. Nah, kan outputnya udah nih. Di sini ID variable card ID. Nah, apa lagi? Nama. Sekarang nama sekarang hard. Nah, ini kan kita data biasa. Jadi kita lihat sini. Ada pegawai. Ada pegawai itu mana? Number 6. Number 6. Oke, lanjut nama. Nama itu Raja. Nama rekening First 220. Nama negara. Kan udah nih. Habis itu kita masukkan apa ya? Tadi kan menggunakan if. Nah, dari ID pegawai ini kan pakai select itu selain itu tidak sekarang ID, tidak sekarang nama, tidak sekarang nama, DPT, tidak sekarang negara, tidak sekarang hard, tidak sekarang gaji baru. Oke, kita select PPE, select ini sekarang ID, kita ganti PS, lalu DPE, departments. Jadi DPE tidak CR terus jadi CR. Kalian ini udah pakai ya. Terus habis itu nama PPE Bismillah. Lanjut nomor dokumen.
Nah, negara. Itu udah. Lanjut kita menggunakan luar kemudiannya. Nah, pertama berarti kita masih di PPR dan departemen and location adalah departemen CTR CTR boleh kan biasanya ada PE employees departemen IT sekali lagi jadi departemen IT and location departemen location ada ya. Ini soalnya bukan ya. Kita lagi masih nama pegawainya. Nama pegawainya. Kan kita kurang tahu nih. Nama pegawai itu menggunakan biasa kita bagi besar ya. Agar terus dengan nama pegawainya ya. Nama pegawainya. Dia kan dari employee personnel. Jadi kita masukin aja namanya siapa. Terus cukup satu kolom. Satu kolom itu satu. Nah, sebenarnya kita cari nama satunya kan ya menggunakan rumus SDAT harga berakhir bagi 3,5. Jadi kita buat nama kerja. Nah, di sini kita masih rumusnya. Nama kerjanya itu SDAT kurang 3 bagi 3,5. Oke. Nah,
setelah kita masuk rumus dari drama kerja, kita akan membuat if of-nya, yaitu menggunakan pilih underscore nama kerja if jika lama kerja itu besar dari 35 tahun 35 terus dan kan kalau di coding itu if else terus kalau sini if else dan terus else kan ini dan ini underscore gaji sama dengan gaji sama dengan masukin gajinya itu apa ya, gaji barunya di underscore kan ini gaji baru ditambah yang huruf itu gajinya gaji dikali 6,25%. Ini kita tambahkan Nih, baru kita masukkan apa lagi ya? Arsipnya. Arsip. Nama kerja. Lebih dari 30 tahun. Dan ada seperti dengan baru ditambah di underscore gaji gambar nama kerja namanya di sini ada nama pet salah sini sama sebenarnya nama itu pet
aja quick depot first oke deh first di sini kalau untuk pasti datanya kita harus benar-benar teliti apa yang kita tulis. Oke, typo sedikit pun itu akan membuat hasilnya itu error, tidak akan jalan. Oke, selesai ini. N-nya membuat tak dan belum lagi masih juga sih. Nah, tablet presentasinya tidak ini. Sama dengan tidak ini. Salah. Apa yang dibalik kita sih? Salah. Ada. Coba kita ubah dari gaji baru ke gaji. Ini ya. Ini gaji baru. Ini gaji.
terus kita panggil lagi ya. Oke, jadi nama prosedurnya hitungan baru. Cukup dan kan. Nah, pegawai itu dua, nama pegawai ini benar. Nama pertama kali tinggal nama kata pandangan mereka kerja juga tes 97. Nama tahun kerja 38,65 tahun, gaji bagian itu 6.900. Jadi inilah hasil perintah dan hasil output dari soal nomor 2 menggunakan tipe data biasa. Tipe data biasa itu menggunakan ini. Kita menggunakan number, sebut numbernya itu berapa, pacar berapa, gitu. Dan jadi itu nomor 3. Nah, bisa. TS kebenaran masuk ke mas. Nah, di sini kan udah ada RS nih. Nih, kita akan tambahkan itu melakukan kondisi RS dan juga data listen type. Prosedurnya itu set server output on. Nah, server output on terus nah, setelah output itu menampilkan hasil prosedur dari PK di SQL. Itu membuat MS import output ini suka lain menunjukkan mahasiswa nama ini titik panggilannya simpan aja ya. DMK nama MK lagi semester sama dosen
Di sini kita sudah membuat outputnya. Lanjut sini kita tambahkan variabelnya. Ini dia ya. Nih. Oke. Name itu berada di mahasiswa. Jadi mahasiswa dot name. Gunakan persen tempat. Jadi underscore nama mahasiswa juga. Nama. Fakultas. Ini fakultasnya. Fakultasnya. Nama langsung. Ada. Ya. Kode. Lanjut di nama FK. Ini bagian nama. LKS mata kuliah juga ada. Ada lagi? Ada, gitu ya. Semester mana? KRS. Ya, lanjut. Nilai biasanya di KRS sih. KRS nilai. Nah, ini ya. Bobot. Bobotnya nggak di sini. Bobot jadi number. Ini underscore hasil. Tidak aman. Nah, kita buat select. Di sini kita masukkan mahasiswa. Nah, di sini name. Nih mahasiswa name. Jadi mahasiswa kita singkat. Ini ya. Itu mahasiswa name, koma nama, koma nama. Tambah sini fakultas .fks. Lanjut mata kuliah. Kode mata kuliah ya. MTek MTH ya. Mata kuliah kode. Oke. Ya, kita buat mata kuliah MTH. Ya. Lanjut mata
kuliah. Nah, mata kuliah ini. Nama misalnya mata kuliah, SKS mata kuliah, SKS SKS nilai, kita langsung taruh saja DSN dan unit, DSN dan nama. Ini masih atas DSN. Terus lanjut nama variabel dari film VN sama VN SKS VN SKS VN SKS nama MK udah SKS VN SKS VN SKS semester VN SKS nilai VN Connect terus VN SKS nama dosen. Oke. Nah, formnya udah nih. Lanjut kalau udah from kita taruh di bagian luarnya. Di sini menggunakan where. Ini mata kuliahnya kata awalnya mata kuliah itu nih. Yang kata pendeknya kode. Atau lebih gampangnya gini lah. Kita mulai dari kiri lah. Fakultas itu kode. Inilah. Nah, where nih fakultas FKS kode ini primernya, terus kita masuk ke perjanjian itu kode fak. Nah, and TDI. Nah, karena kita pakai di sini kita langsung prodi TDI. TDI kode sama dengan name. Kok name? Lagi dong. Perjanjian. Nah, MKH dot name. MKH dot name sama dengan KRS dot name. Lanjut N MKH dot kode D ke kanan ya. Tapi kalau ke kanan bisa sih. D sama D berarti kode dengan MK dot MTH dot ini masih sini ada salah nggak ya? Ini KRS kode MK. Oke.
terus kita masuk ini terakhir. Kan di perintahnya ini disuruh yang menggenap ya. Mahasiswa MAH NIM sebenarnya saya 124 501200 terus N mata kuliahnya MTH dot kode MK kode MK nya kita kode MK nya berapa. Nah, setelah masukkan word-nya, kita lanjut di bagian bagian apa ya? Terus enggak ada soalnya. Ini mesin cas perintah casnya. Berarti di sini perintah casnya berarti variabel casnya itu apa ya? Variabel casnya kita masukin variabel cas ini nilai ya udah nilai aja, nilai v cas v underscore nilai jika kita dapat A, jika dapat nilai A ya, maka bobot 4 jika nilai jadi when A dan v underscore bobot itu dapatnya itu 4 koma terus lanjut when amin dan underscore bobot dapat 3,6 ya. Ini langsung aja sih. B plus B ini langsung saya isi aja ya. Plus 3,3 ini 3 2,7 2,4 3 2 1 terus yang terakhir nilainya dapat D C plus ini D. Terus yang terakhir kita tutup jika tadi nilainya maka bobot 0 jadi pilih underscore bobot 0. Terus kita tutup case-nya nih menggunakan NCAS itu. Terus kita masukin tadi ini hasilnya itu adalah tadi kan di sini hasilnya itu bobot S jadi V underscore bobot dikali V underscore S. Nah ini udah buat nih. Output juga udah sih. Nah pas lanjut baru kita tampilkan hasilnya. Bismillah. Nah ini udah salah. Terus kita buat ini. Oke. Terus ini bawa hasil.
saya di apa nih, di bagian mana ya, coba show error. TBMS outputnya. Cek dulu satu-satu ya. Ini salahnya. Ini. Bisa langsung ke atas. Lah iya. Ini typo. Ini juga kode kamu. Masih. Saya ini dulu. Semester 2 ya. Semester 2 kemarin itu ada ECS PIK 22 12 13 PIK 22 12 13. PIK 22 12 13. Ya. Masih ini. SKS. Kami mahasiswa nama, fakultas nama, mata kuliah kode, mata kuliah nama, KS, semester. Ini. Semester. Oke, kita sudah panggil. Dia pas nama istri apa tadi? Hitung babat. Terus jadi gelar hasilnya dan mahasiswa itu 124 nama mahasiswanya itu Madi Putra fakultas dan lagi kontennya PIK 22 12 13. Nama MK, Administrasi Skill, SKS2, 92, nilai A, biasanya 19/7/011 910. Nama dosennya Curi Agustian, STMKOM, bobot 4, bobot kali SKS itu 8. Nah, di sini adalah mengklik order prosedur, hitung bobot. Nih, di sini membuat atau mengganti atau mentipa prosedur dengan nama hitung bobot sebagai vnim. Ini adalah variabel name, yaitu mahasiswa.name.
dengan menggunakan person type. Jadi kita nggak perlu buat varchar ukurannya berapa, jumlahnya berapa gitu. Nah, bikin select. Nah, ini adalah menggunakan kolom dengan tabel dengan kolom, menggabungkan tabel dan kolom. Misalnya ini name ada di tabel mahasiswa, terus di kolom name. Jadi maksudnya mahasiswa .name atau bisa singkat MH name. Singkatnya kita buat di form ini jadi mahasiswa .mh. Kalau itu ini kita masukin nama variabel yang kita buat. Nah, pada ini kita menggabungkan dari primary key ke foreign key, primary key, foreign key, itu sebenarnya. Terakhir kita masukin name-nya sama mata kuliahnya. Nah, dengan nilai itu jika nilai itu 4, ambil 2,6, B plus 1,3, B itu 3, B minus 2,7, C plus 2,3, C 2, dan D itu 1. Dan lain itu dapat 0. Dan ini yang mengakhiri nilai case-nya. Nah, hasilnya itu menggunakan rumus P-Bobot kali VSKS. Dan DBMS output tabel ini adalah output yang akan keluar hasilnya menjadi begini. Sekian tugas saya pada saat kata mendengarkan saya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.